Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan iman dan Islam, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam mengkaji ilmu agama, yang mana di sini kita mempelajari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baik, kita akan melanjutkan. Kemarin kita telah membahas definisi tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji, dan juga definisi daripada umrah. Kemudian amalan-amalan apa saja yang ada di dalam haji dan umrah, yaitu adalah rukun-rukun haji, kewajiban haji, dan juga sunnah-sunnah haji. Baik, saat ini kita akan membahas rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Sebelumnya, pertama-tama seperti biasa kita akan membaca matan atau isi daripada kitab ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darain amin. Fal arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyyatud dukhuli fil hajji awil umrati wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa la yasihhu al-ihramu bil hajji illa fi ashhurihi wa hiya Syawal wa Dzulqa'dati wa asru Dzulhijjah wa akhiruha tulu'i fajri lailatul nahri. Wa baqiyal arkan al-wuqufu bi Arafah wa tawaful ifadah was sa'yu wal halqu aw at-taqsir. Wa arkanul umrah hiya arkanul haji illa al-wuqufa falaysa minha. Wa yajibu lit-tawafi satrul awra wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa an yakuna sab'at tawfatin fil masjid wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis safa'i wa yakhtima bil marwa. Kita akan mengartikan terlebih dahulu. Di sini rukun-rukun haji itu ada 5. Kita kemarin sudah mengetahui apa itu rukun. Rukun haji adalah sesuatu yang wajib dikerjakan agar ibadah hajinya menjadi sah. Dan apabila terlewatkan, maka tidak bisa diganti dengan dam. Maka harus mengqadhanya atau mengqadha hajinya. Terutama jika dia meninggalkan rukun yang berupa wukuf di Arafah. Baik, apa saja rukun-rukun daripada haji? Rukun haji itu ada 5. Yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram
wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Ihram adalah niat untuk memasuki ibadah haji atau umrah, dan disunahkan untuk membaca atau berniat dengan niat seperti ini, nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji atau umrah dan saya berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Misalnya kita niat haji terlebih dahulu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Atau kalau kita mau umrah, niatnya nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat berumrah dan saya berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Atau jika melaksanakan haji qiran, yaitu haji dan umrah secara bersamaan, bisa dengan niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya niat haji dan umrah serta berihram dengan keduanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ini letaknya adalah di hati dan sunnah untuk melafalkannya. Ada juga yang menyebutkan sunnah dengan melafalkan dan berniat dengan mengatakan labbaik Allahummal hajja. Kemudian berniat seperti sebagaimana tadi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian wala yasihul ihram bil haji illa fi asyhuri. Jadi ihram itu, niat itu nanti kita akan bahas di dalam kewajiban-kewajiban haji, yaitu berihram pada miqat. Miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada miqat secara waktu dan miqat secara tempat. Artinya kapan kita bisa berniat untuk ihram. Untuk haji, maka ihramnya itu bisa dimulai dari 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah. Ya. Jadi sahnya ihram untuk haji itu adalah mulai dari 1 Syawal, kemudian lanjut di bulan Zulqa'dah, ya, dari Syawal, Zulqa'dah hingga 10 hari di awal Zulhijjah, yaitu sampai tanggal 9 Zulhijjah, ya, sebelum terbitnya fajar di malam hari raya Idul Adha. Jadi niat ihram itu berakhir di waktu terbitnya fajar di malam hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Jadi waktu sahnya untuk berihram yaitu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah sampai 9 Zulhijjah. Berakhirnya itu ketika terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah atau waktu hari raya Idul Adha. Nah, jika orang sudah melakukan ihram mulai dari bulan Syawal, maka dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban haji, bukan rukun haji, kewajiban haji. Wajib melakukan kewajiban haji yang berupa meninggalkan apa-apa yang diharamkan daripada haji. Ya, jadi kalau orang sudah berihram atau yang disebut dengan muhrim, beda dengan mahram, ya. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Jika muhrim artinya orang yang sedang berihram. Kalau sudah berihram, misalnya mulai 1 Syawal sudah berihram, maka apa yang diharamkan dalam ibadah haji itu tidak boleh dikerjakan sampai selesai hajinya, sehingga selesai tahallulnya, baik itu tahallul awal maupun tahallul tsani. Kemudian kita lanjutkan di sini. Wa baqiyal arkan, kemudian rukun yang berikutnya, yang kedua daripada haji adalah al-wukuf bi Arafah, yaitu wukuf berdiam di Arafah. Ya.
di hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Wukuf di Arafah itu adalah dimulainya di hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah. Walaupun melakukannya dalam keadaan tidur atau melewati saja, maka sah wukufnya. Sedangkan tempat yang utama bagi laki-laki adalah tempat wukuf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di batu-batu besar yang terdapat di kaki bukit Jabal Ar-Rahmah. Sedangkan yang utama bagi wanita adalah berdiam wukuf di tepi Arafah dan duduk di tempat itu. Arafah itu adalah rukun haji yang teragung, yang terutama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Man adraka Arafah qabla an yatlu al-fajri faqad adraka al-hajj. Jadi barang siapa menemukan Arafah sebelum terbitnya fajar, maka sungguh dia mendapatkan haji. Ya, jadi Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Man adraka Arafata qabla an yatlu al-fajri faqad adraka al-hajj. Barang siapa yang dia itu menemukan Arafah, artinya sampai di Arafah sebelum terbitnya fajar, maka dia mendapatkan haji. Artinya apa? Waktu wukuf Arafah adalah sejak tergelincirnya matahari waktu duhur di hari ke-9 hingga terbitnya fajar di hari ke-10 Zulhijjah. Jadi waktu wukuf di Arafah, waktunya itu adalah sejak tergelincirnya matahari duhur, waktu duhur di hari ke-9 di bulan Dzulhijjah sampai batasnya itu terbitnya fajar di hari ke-10 Zulhijjah. Syarat bagi mereka yang hendak melaksanakan wukuf adalah memiliki kemampuan dalam beribadah. Maka tidak sah wukuf bagi mereka yang dalam kondisi pingsan, mabuk, atau gila. Nah, jadi kalau pingsan di saat-saat yang dimana diwajibkan untuk wukuf di Arafah, mabuk atau gila, maka tidak sah wukufnya, berarti juga tidak sah hajinya. Ya, tadi dari hadis tersebut, barang siapa menemukan Arafah sebelum terbitnya fajar, maksudnya sebelum terbitnya fajar Idul Adha hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, maka dia mendapatkan haji. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang dia itu terlewat daripada waktu yang diwajibkan untuk wukuf di Arafah, dia datangnya terlambat ataupun karena tadi pingsan, mabuk, ya, sehingga melewati sampai waktu yang diwajibkan untuk wukuf di Arafah, maka dia wajib melakukan tahallul. Dia harus melakukan tawaf tahallul, kemudian sa'i dan mencukur rambut. Kemudian di tahun berikutnya dia wajib mengqadha'nya, atau di tahun-tahun yang bisa dia untuk datang wajib mengqadha' hajinya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini merupakan rukun yang wajib dilakukan saat melakukan ibadah haji. Kapan itu tawaf ifadah bisa dilakukan? Masuk waktunya itu di pertengahan malam Idul Adha dan tidak ada batas akhirnya hingga akhir umur. Waktu yang paling utama adalah menyegerakannya di hari Idul Adha sebelum tergelincirnya waktu duhur. Lalu setelah itu kembali ke Mina dan melakukan sholat duhur di Mina. Rukun ini adalah rukun yang terutama menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami,
rukun yang terutama adalah wukuf di Arafah. Ini biasa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Menurut Imam Romli, dari rukun-rukun yang paling utama dari rukun haji adalah tawaful ifadah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah wukuf di Arafah. Jadi kapan tadi tawaf ifadah dilakukan? Yaitu masuknya pertengahan malam Idul Adha, ya. Malam Idul Adha, dan tidak ada batas waktu akhirnya hingga akhir umur. Tapi waktu yang paling utama sebelum tergelincirnya waktu duhur di hari raya Idul Adha, sehingga bisa segera menuju ke Mina dan sholat duhur di sana, di Mina. Kemudian rukun berikutnya, rukun yang pertama ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat adalah wasa'yu, yaitu sa'i. Ya. Sa'i itu dilakukan di antara Bukit Safa dan Marwah, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata minasy sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke rumah Allah atau berumrah, tidak berdosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mengabulkan amal lagi Maha mengetahui. Baginda Nabi SAW juga bersabda, Ya ayuhan nas us'u fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Wahai manusia, lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya sa'i itu telah diwajibkan atas kalian. Maka rukun yang keempat daripada haji adalah melakukan sa'i. Ya, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian wal halqu awit taksir. Kemudian rukun yang terakhir, ya, yang kelima adalah mencukur habis rambut atau memotongnya sebagian. Yaitu mencukur rambut sebagai keabsahan rukun tahallul. Paling sedikitnya memotong 3 helai rambut, paling utama mencukur habis seluruh rambut bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi wanita mencukur sebagian. Waktu cukurnya dimulai dari pertengahan malam Idul Adha dan tidak ada batas akhirnya seumur hidup. Disunnahkan mengakhirkan cukur hingga setelah melempar jumrah Aqabah dan setelah penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Cara mencukurnya disunnahkan mencukur dimulai dari bagian kanan dan menghadap ke arah kiblat. Nah, itu adalah yang disebut rukun mencukur, ya. Ada juga yang menambahkan rukun terakhir adalah tertib, yaitu tertib antara rukun-rukun tersebut, seperti mendahulukan tawaf daripada sa'i, ya. Kemudian mendahulukan ihram, wukuf di Arafah, ya, jadi ihram sebelum wukuf di Arafah, seperti itu. Ada yang menambahkan rukun tertib seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginjak ke umrah. Adapun rukunnya umrah, hiya arkanul haji. Dia sebagaimana rukunnya haji, kecuali wukuf di Arafah. Jadi rukun-rukunnya umrah sama dengan rukunnya haji, yaitu ihram. Kemudian dia tawaf, kemudian sa'i dan mencukur rambut. Jadi rukunnya sama dengan rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Jadi umrah tidak ada rukun untuk wukuf di Arafah. Kemudian kita akan membahas tentang tawaf dan sa'i. Wa yajibu lit-tawaf, diwajibkan bagi mereka yang melakukan tawaf.
Nah, tawaf ini ada beberapa jenis, ya. Ada 5 jenis. Yang pertama tawaf kudum, tawaful kudum. Itu tawaf yang dilakukan bagi mereka yang masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Jadi mereka yang masuk terlebih dahulu di Mekah, maka mereka melakukan tawaf kudum. Nah, kemudian yang kedua adalah tawaful rukun, yaitu tawaful ifadah. Tawaf yang masuk rukun yaitu tawaf ifadah yang dimulai dari pertengahan malam 10 Zulhijjah yang paling bagus sebelum waktu duhur di hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Itu yang disebut dengan tawaf ifadah. Yang kemudian ketiga adalah tawafut tahallul. Seperti tadi kita sebutkan, yaitu tawaf bagi mereka yang tidak mendapati wukuf di padang Arafah. Jadi mereka harus melakukan tahallul dengan bertawaf yang disebut dengan tawafut tahallul. Kemudian melakukan sa'i dan mencukur rambut. Dan di tahun-tahun berikutnya dia harus mengqadha hajinya untuk wukuf di Arafah. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf bagi mereka yang ingin keluar meninggalkan Mekah, melakukan perjalanan qashar. Ya. Jadi tawaf perpisahan. Kemudian yang kelima tawafut tatawwu, yaitu tawaf yang sunnah yang tidak terikat oleh waktu, kapan saja. Jadi tawaf ini sebenarnya sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Jika kita masuk ke dalam masjid biasa, masjid-masjid pada umumnya kita menghormatinya dengan sholat tahiyatul masjid. Namun untuk masuk kepada Masjidil Haram, maka sholat tahiyatul masjidnya itu diganti dengan tawaf sunnah. Jadi boleh kapan saja melakukan tawaf sunnah itu, ya. Itu jenis-jenis tawaf. Nah, tawaf ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah harus menutup aurat, yaitu bagian yang wajib ditutup saat melakukan sholat bagi laki-laki dan wanita. Jadi kalau laki-laki ya harus ditutup antara pusar sampai lutut minimal. Kalau wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua syaratnya untuk tawaf adalah suci dari 2 hadas. Wa taharatu minal hadatsain. Jadi suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jika misalnya menyentuh wanita di dalam mazhab Syafi'i itu maka kan batal wudunya. Artinya kan dia berhadas kecil, ya batal wudunya. Nah, jika batal wudunya maka untuk terlepas dari kesulitan ini, karena kalau musim haji biasanya banyak sekali orang, sulit kita menghindar untuk tidak bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram kita, maka kita bisa diperbolehkan bertaklid mengikuti pendapat Al-Imam Malik. Karena dalam mazhab Maliki menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu selama tidak disertai dengan syahwat. Ya, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah taharatu minan najasati. Jadi suci dari najis, yaitu najis pada pakaian, badan dan tempat. Jika di tengah-tengah tawaf seseorang berhadas kecil atau besar atau tersingkap auratnya, lalu ia bersuci atau menutup auratnya, maka ia dapat melanjutkan tawafnya walaupun terdapat jeda waktu berhenti dari tawafnya lama sekali atau ia melakukan itu dengan sengaja. Jadi jika dia berhadas kecil, ya, atau berhadas besar atau tersingkap auratnya, lalu ia bersuci atau menutup auratnya, dia boleh setelah itu melanjutkan tawafnya kembali, ya. Wan yakuna sab'a taufatin. Jadi tawaf itu dilakukan 7 kali putaran, sebanyak 7 kali putaran. Fil masjid, di dalam masjid. 7 kali putaran dengan yakin. Jika mengalami keraguan,
ini saya sudah 7 putaran atau belum ya? Maka ambil bilangan yang paling sedikit. Saya ini sudah 7 kali atau 6 kali, ambil dianggap 6 kali, jadi ditambah 1 kali lagi. Seperti itu. Keraguan jumlah putaran setelah selesai tawaf tidak berpengaruh, tidak membatalkan pada tawaf. Tawaf itu dimulainya dari Hajar Aswad. Jadi badan kita harus sejajar dengan Hajar Aswad. Seluruh badan kita sejajar dengan Hajar Aswad, itu dimulainya. Setiap melewati nanti Hajar Aswad itu berarti 1 putaran. Terus begitu sampai 7 putaran. Dan dilakukannya di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram. Kemudian dilakukannya itu dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kirinya. Jadi kita berputar ke kiri. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kemudian harus berada di luar Ka'bah. Harus ada di luar Ka'bah. Yaitu di luar Ka'bah apa? Termasuk Syazarwan dan Hijr Ismail. Jadi kalau kita tawaf sambil menyentuh Ka'bah, berarti batal tawaf kita, harus diulang, karena tawaf itu tidak boleh berada di dalam Ka'bah, harus ada di luar Ka'bah. Bagian dari Ka'bah adalah Syazarwan, salah satunya. Syazarwan itu batu untuk memperkuat pondasi Ka'bah, yang biasanya itu untuk mengikat kiswah atau penutup daripada Ka'bah, ya, berada di sebelah daripada pintu Ka'bah itu, ya, mengelilingi Ka'bah kecuali di bagian utara, yaitu di Hijr Ismail. Kemudian yang kedua yang termasuk bagian dari Ka'bah adalah Hijr Ismail yang berbentuk lengkungan sekarang itu, ya, Hijr Ismail yang berada di sebelah utara daripada Ka'bah, ya. Jadi Hijr Ismail itu dinding pendek yang berbentuk melengkung setengah lingkaran di antara rukun Irak dan rukun Syam, yaitu di sebelah sisi utara daripada Ka'bah. Jadi tidak boleh kalau tawaf di dalam Hijr Ismail, tidak sah tawafnya, ya. Kemudian setelah kita melakukan tawaf, wajib melakukan sa'i, ya, wajib melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Dilakukan setelah tawaf dan memulainya dari Bukit Sofa dan mengakhirinya di Bukit Marwah. Jadi sama seperti tadi, sa'i dilakukan 7 kali. Jika ragu-ragu bilangannya, maka ambil yang paling sedikit. Ambil bilangan yang paling terkecil. Kemudian dilakukannya itu setelah melakukan tawaf, baik itu tawaf rukun maupun tawaf kudum. Jadi tadi sudah kita bahas jenis-jenis tawaf. Ada tawaf kudum, jika dia masuk ke dalam Mekah sebelum wukuf di Arafah, biasanya melakukan tawaf kudum, tawaf awal. Nah, bagi mereka yang sudah melakukan tawaf kudum, dia boleh melakukan sa'i, ya, dia boleh melakukan sa'i. Nah, tapi yang belum melakukan tawaf kudum wajib melakukan sa'inya itu setelah melakukan tawaful ifadah, tawaf yang wajib, yaitu yang tadi tawaf ifadah mulainya di di malam 10 Zulhijjah, di tengah malam 10 Zulhijjah, yang paling utama sebelum waktu duhur di tanggal 10 Zulhijjah, dan waktunya itu tidak terbatas sampai kapanpun. Kemudian memulai sa'i dan setelahnya bagian bilangan yang ganjil semuanya itu di sofa. Jadi untuk mempermudah, jadi kalau bilangan ganjil di sofa, karena kita memulai yang pertama dari Bukit Sofa. Kemudian memulai yang kedua dan setelahnya bagian bilangan yang genap itu dari Marwah. Jadi permulaannya berangkat dari Sofa menuju Marwah itu dihitung sekali. Kemudian Marwah kembali ke Sofa itu kedua.
Dari sofa ke marwah ketiga, marwah ke sofa keempat, gitu sampai 7 kali. Ya. Demikianlah rukun-rukun haji yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka tidak bisa diganti dengan dam dan wajib mengqadha hajinya. Nanti akan dibahas di belakang, di akhir daripada pembahasan kitab haji ini. Jika seperti mencukur rambut, tawaf, sa'i, jika belum dilakukan, itu bisa dilakukan kapan saja. Namun untuk wukuf di Arafah, maka dia wajib mengqadhanya kalau terlewat dari wukuf di Arafah. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang rukun-rukun haji secara singkat, dan di episode berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban haji dan apa yang diharamkan ketika kita sedang berhaji. Nah, untuk tambahan bahwasanya seperti tadi mencukur rambut ya. Mencukur rambut itu adalah syarat untuk tahallul. Jadi syarat tahallul itu ada 3 jenis. Pertama adalah mencukur, melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Melempar jumrah aqabah, kemudian mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Jika melakukan di antara 2 dari 3, misalnya dia sudah melakukan melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dia melakukan mencukur rambutnya, maka itu sudah disebut dengan tahallul awal. Nah, kalau sudah 3-tiganya dilakukan, melempar jumrah aqabah, kemudian dia mencukur rambut, kemudian dia sudah melakukan tawaf ifadah, maka sudah disebut dengan tahallul as-sani, tahallul yang kedua. Apa perbedaannya? Nanti akan dibahas di akhir ya, daripada pembahasan haji ini, dari apa-apa yang diharamkan. Jadi tahallul itu menghalalkan apa yang diharamkan selama ihram. Jika sudah selesai tahallul awal, maka dibolehkan segala yang diharamkan selama ihram kecuali nikah, melakukan akad nikah, jima ataupun permulaannya. Namun setelah melakukan tahallul tsani, maka semua yang diharamkan selama ihram itu boleh dilakukan, sudah halal dilakukan, termasuk menikah, jima atau yang memulainya ya. Jadi tahallul awal itu bisa disebut tahallul awal jika sudah melakukan 2 hal di antara 3 hal tadi ya. Melempar jumrah aqabah tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dia itu mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Jika salah satunya dilakukan, jika 2 di hari 3 ini dilakukan, maka dia disebut tahallul awal. Jika 3-tiganya sudah dilakukan, maka disebut tahallul tsani. Ada 2 cara di situ. Misalnya dia melempar jumrah aqabah, kemudian mencukur rambut, maka sudah disebut tahallul awal. Kemudian nanti dia pergi ke Mekah, dari Mina itu, dari dia ke Mekah, kemudian melakukan tawaf ifadah, maka selesailah menjadi tahallul yang kedua, tahallul tsani. Bisa juga dilakukan begini, dia melempar jumrah aqabah, kemudian dia tidak potong rambut, dia langsung menuju ke Mekah, dia tawaf ifadah di sana, berarti tahallul awalnya dia berada di Mekah. Kemudian setelah mencukur rambut, berarti sudah menjadi tahallul yang kedua, tahallul tsani. Begitu penjelasan ringkas, nanti kita akan jelaskan kembali, kita ulangi pada sesi berikutnya setelah kita tahu apa saja yang diharamkan daripada ibadah haji dan juga apa saja kewajiban-kewajiban haji.
Demikianlah untuk kali ini, pertemuan kali ini, yaitu rukun-rukun haji yang wajib dilakukan sehingga menjadi sah haji kita, dan jika ditinggalkan maka tidak sah haji kita dan tidak bisa digantikan dengan dam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa berangkat haji ke Baitullah Al-Haram, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk berziarah ke Mekah dan juga ke Madinah insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.